Ya, pendengar PR terkait ditemukannya draft RUU Sisdiknas yang sudah dijadikan rujukan atau dasar terbitnya Permendikbudristek. Ini ditemukan oleh NU Circle. Kita akan berbincang bersama dengan pengamat pendidikan, Pak Indra Karismiaji, yang saat ini sudah tersambung di line telepon. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang Radit? Alhamdulillah baik, mudah-mudahan sehat juga ya Pak Indra ya. Alhamdulillah sehat juga. Ya. Baik, Atunun sudah meluangkan waktu untuk berbincang sejenak Pak Indra. Ini terkait dengan NU Circle yang menemukan adanya draft RUU Sisdiknas. Ini yang sudah dijadikan dasar terbitnya Permendikbudristek. Padahal kan ini baru RUU begitu Pak Indra. Tanggapan Anda seperti apa Pak Indra? Ya, pada dasarnya ini sih dalam proses kita mengawal pembentukan rancangan undang-undang Sisdiknas ya kan, ini buat kita sangat penting sekali karena ini akan menentukan masa depan bangsa, ya kan? Kalau kita bangun jembatan salah bangunnya, itu kita gampang memperbaikinya, kita rubuhkan, kita bangun lagi yang baru gampang. Tapi kalau manusia Indonesia ini dididiknya keliru kan begitu, kita kehilangan satu generasi kan. Itu yang bahaya yang kita hadapi, makanya RUU Sisdiknas ini ingin kita kawal sebaik mungkin. Jadi sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa, kondisi bangsa kita, kan begitu. Nah, ini yang membuat kami kemarin itu meluncurkan situs www.kawalrusisdiknas.id. Di mana intinya kita akan memberikan akses kepada masyarakat untuk melihat draft dari RUU Sisdiknas ini, naskah akademiknya seperti apa. Kemudian juga masyarakat bisa melihat berbagai macam diskusi, tulisan, opini, FGD dan lain sebagainya membahas RUU Sisdiknas ini. Semuanya itu akan ditampilkan dalam situs ini. Masyarakat juga diminta untuk memberikan masukan, berupa tulisan boleh, video boleh, audio boleh, pokoknya ke sana. Ya kan? Ini dasarnya awalnya dari sini, Kak. Nah, kemudian dalam proses kita menyisir draft yang dibuat oleh Kemendikbud, ini ada satu hal yang menarik yang kita temukan. Jadi ada perbedaan mendasar antara apa yang tertulis di Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, di mana tugas menteri di situ, Menteri Pendidikan. Di mana tugas Menteri Pendidikan itu adalah bertanggung jawab terhadap pendidikan Indonesia kan. Itu kan jadi kita tahu persis, berarti amanat undang-undang Menteri Pendidikan itu adalah penanggung jawab urusan pendidikan di Indonesia. Jadi bangsa ini cerdas atau enggak, ya kan? Itu tanggung jawab menteri kan gitu. Itu kan clear ya? Yeah. Nah, di rancangan undang-undang ini ternyata diubah. Menteri tidak lagi menjadi penanggung jawab, tapi menteri menjadi penyelenggara pendidikan kan begitu. Jadi dia cuma menyelenggarakan saja, tapi nggak bertanggung jawab kan begitu. Oh, oke. Nah, ini kan sudah dua hal yang sangat bertentangan kan. Nah, jadi pertanyaannya, jadi nanti kalau pendidikannya berantakan, langkah yang diambil keliru, yang tanggung jawab siapa? Karena di sini menteri hanya sebagai penyelenggara kan. Nah, awalnya kan dari situ nih kan gitu. Awalnya dari situ. Nah, kemudian muncul ada Permendikbud tentang, jadi ada perubahan nomenklatur dari lembaga-lembaga pelatihan guru yang tadinya di tiap provinsi itu namanya LPMP dan P4TK, LP2KS, itu berubah semua menjadi Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak kan. Itu saya lupa Permendikbud nomor berapa ya kan. Nah, menariknya di dalam Permendikbud itu dikatakan tugas menteri adalah menyelenggarakan urusan pendidikan kan gitu. Jadi kan kita melihatnya, teman-teman di NU Circle ini melihatnya adalah, loh berarti sudah merujuk ke RUU dong kan gitu. Padahal kalau di undang-undangnya
itu menteri bukan cuma penyelenggara, tetapi penanggung jawab kan begitu. Yeah. Nah, di situ Kang, awalnya dari situ. Oke. Nah, kemudian ya tadi pertanyaan dari Pak Indra juga bahwa kalau misalnya menteri hanya menjadi penyelenggara, lalu ketika ada sesuatu yang katakanlah amburadul misalnya begitu, lalu siapa yang akan bertanggung jawab nantinya? Kira-kira bagaimana begitu Pak Indra? Nah ya itu kan, itu yang menjadi pertanyaan kita sebagai civil society, sebagai praktisi pendidikan, pegiat pendidikan, orang yang peduli terhadap urusan pendidikan lah. Kan kita jadi bertanya-tanya, kalau ini sampai disahkan, terus nanti yang bertanggung jawab siapa kan begitu? Oke. Nah kita melihat justru ya, kecuali kemudian berubah, misalnya penanggung jawab urusan pendidikan adalah presiden, ya kan? Kalau gitu malah sekalian jelas kan. Nah kalau sekarang ini nggak ada penanggung jawabnya, itu kan berarti nanti anggaran kita 20%, itu 550 triliun Kang sekarang tiap tahun. Itu kalau nggak ada penanggung jawabnya, kan kacau kan gitu. Iya. Gitu. Itu uang kita semua, uang saya, uang Kang Radit, ada di situ semua tuh. Ya kan? Betul. Kalau nggak ada yang mau bertanggung jawab terhadap anggaran itu saja kan begitu. Kan kacau nih kan gitu. Nah, itu yang kita ingin munculkan, bagaimana harus ada penanggung jawabnya, karena ini menentukan masa depan bangsa. Gitu. Baik. Ya, berarti memang ada sesuatu yang memang sangat mengkhawatirkan ya Pak Indra ya, hingga saat ini kita amati begitu ya. Nah, yang sebetulnya juga kita khawatirkan itu, saya di bulan Desember yang lalu itu diundang oleh Bappenas untuk diskusi tentang evaluasi kondisi pendidikan kita lah. Tentunya kita melihat dari target RPJMN, ya kan, rencana pembangunan jangka menengah kita, dan juga RPJPN, rencana pembangunan jangka panjang kan begitu. Itu di setiap sektor kan ada targetnya tuh Kang. Termasuk di pendidikan kan. Gitu. Nah, di pendidikan itu sekarang kondisinya merah kan gitu. Nilainya merah nih, dan dari Bappenas sendiri sepertinya sudah yakin target RPJPN, RPJMN ini nggak akan tercapai. Gitu, target itu nggak tercapai karena jelas di situ nilai PISA kita berapa, itu targetnya jelas, ya kan? Nah mereka sudah memprediksi ini nggak akan tercapai. Kan? Nah ini kan repot lagi, udah nggak tercapai. Terus nggak ada yang mau tanggung jawab nih kan, kalau andai kata tahun ini undang-undang Sisdiknasnya disahkan, menteri nggak lagi bertanggung jawab, saat 2025 nanti RPJMN, RPJPN-nya selesai, kan berarti udah lewat gitu aja kan. Betul. Nah, sedangkan kalau ini masih berlaku undang-undang Sisdiknasnya, kita kan bisa kejar. Gimana tanggung jawab menteri? Kenapa targetnya nggak tercapai kan? Betul. Dan kita juga nggak bisa menggunakan dalih pandemi ya kan gitu, karena pandemi nggak pandemi kan anak kita tetap harus dididik kan. Betul. Jadi dan yang ngalamin COVID kan nggak cuma di Indonesia doang. Iya. Kalau negara lain juga pendidikannya mungkin pasti sempat ada kendala, tapi kemudian bisa berjalan dengan lancar, sedangkan kita sudah 2 tahun lebih nggak jalan lancar-lancar, kan berarti ada problem di situ. Nah jangan sampai orang yang kita percayakan untuk ngurusin pendidikan nggak mau tanggung jawab kan begitu. Kalau nggak mau tanggung jawab ya jangan ngambil jabatan itu dong. Kita berikan pada orang yang bertanggung jawab. Saya rasa kan itu fair ya. Gitu. Kalau begitu, kalau nggak mau tanggung jawab ya jangan jadi pejabat publik. Jadi ya menjadi pengusaha aja lah kan gitu. Seperti awalnya emang pengusaha, dia kan nggak perlu bertanggung jawab terhadap publik. Iya. Karena itu perusahaannya sendiri. Nah kalau sekarang sebagai pejabat publik, dia harus tanggung jawab ke publik dong. Baik.
Pendengar PR, saat ini kita masih berbincang bersama dengan pengamat pendidikan Pak Indra Karismiaji di line telepon. Pak Indra, masyarakat apa yang bisa dilakukan? Karena mungkin saat ini juga masyarakat kan belum semuanya tahu begitu ya, atau mungkin sebagian besar belum mengetahui bahwa ada perubahan-perubahan yang saat ini sedang terjadi begitu ya dalam rancangan undang-undang Sisdiknas ini begitu. Ini di website yang tadi Pak Indra sebutkan ya, di kawal ruusisdiknas.id itu ada ya? Untuk ada semua di situ. Jadi sebetulnya gini, kita kan semua tahu ya, beberapa tahun terakhir ini itu muncul undang-undang yang saya nyebutnya undang-undang Roro Jonggrang, undang-undang Bandung Bondowoso kan, yang hikayatnya bangun 1000 candi cuma 1 malam nih Kang. Ya kan, kita ketemu undang-undang itu, dibuatnya diam-diam, disahkannya diam-diam, kemudian setelah disahkan narasinya sama. Kalau tidak setuju gugat saja ke MK kan. Iya. Kan nggak cuma sekali nih kan. Betul. Sudah berkali-kali terjadi seperti ini. Nah, kami pegiat pendidikan nggak mau ke sana kan gitu. Karena kalau kita ngurusin gugat-menggugat, ya kan, kapan mendidiknya kan gitu. Oke. Ya kan, jadi energi, waktu, tenaga kita habis itu untuk akan itu ya. lari habis ke sesuatu yang menurut kita nggak produktif. Karena gugat ini kan urusan administratif jadinya kan. Padahal kita punya PR besar, yaitu mendidik bangsa ini kan, mencerdaskan bangsa ini kan. Amanat konstitusinya kan begitu, mencerdaskan kehidupan bangsa kan. Itu yang harusnya diutamakan. Jadi daripada kita akan muncul lagi undang-undang yang diam-diam, dan memang terus terang kami melihat langkah yang diambil oleh Kemendikbud dalam menyusun RUU Sisdiknas ini juga diam-diam, tidak transparan kan gitu. Bahkan ada beberapa dokumen yang sengaja mereka katakan rahasia, padahal menurut undang-undang dokumennya tidak rahasia kan. Jadi kita semakin curiga kan. Itu urusan publik itu ditutup-tutupin, kita kan semakin curiga, ada apa? Kenapa harus begini? Apa sih yang ditutupin kan gitu. Nah kan mulai kebongkar kan gitu. Contoh tadi, ini kan bahaya kalau nggak ada orang yang bertanggung jawab urusan pendidikan kan. Itu yang terjadi. Nah makanya kami berharap masyarakat itu mulai lebih peduli tentang kondisi pendidikan, lebih peduli dengan bagaimana hak-hak mereka sebagai warga negara. Contoh aja yang kita sebetulnya dengan PRFM kan kita berapa kali sempat diskusi ya, masalah PPDB misalnya. Iya. Ya kan, penerimaan peserta didik baru di Bandung dan sekitarnya. Tiap tahun pasti ramai kan? Iya, betul. Ya kan, pasti ribut kan? Kenapa? Karena jumlah bangku yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah pendaftar yang ada kan? Iya, betul. Semua orang berlomba-lomba memasukkan anaknya ke sekolah negeri. Dan akhirnya nggak semua keterima kan? Harus akhirnya pilihannya ke sekolah swasta. Dan sekolah swasta itu nggak ada yang gratis kan? Namanya sekolah swasta kan gitu. Itu kan harus berbayar. Nah, padahal kalau kita kembali mengacu ke konstitusi, ke Undang-Undang Dasar kita pasal 31 ayat 2 itu mengatakan setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Jadi harusnya dari SD kelas 1 sampai SMP kelas 9 semua anak Indonesia harusnya sekolahnya gratis. Harusnya pemerintah membiayai semua kebutuhan itu. Bukan sebagian. Tapi seluruhnya, karena amanat konstitusi kan begitu. Tapi yang terjadi kan masyarakat kita nggak pernah protes.
Iya. Dengan kondisi ini. Ya kan? Itu yang harusnya kita tuntut. Masa 550 triliun nggak bisa menyediakan akses pendidikan buat anak-anak? Kami berhitung bisa. Memang caranya nggak semua bikin sekolah negeri baru. Tapi misalnya sekolah swasta itu SPP-nya dibiayai pemerintah, kan jadi sekolah gratis juga kan? Betul. Ngapain di Bandung banyak kok sekolah yang dibangun sebelum Republik ini berdiri. Itu sekolah swasta semua kan? Iya. Ya kan? Daripada bangun sekolah negeri baru, mendingan itu sekolah yang udah berpuluh-puluh tahun, bahkan ada yang ratusan tahun, itu yang dibiayai pemerintah aja. Nah, jadi semua anak akan punya kesempatan sekolah dibiayai oleh negara. Kalau mereka merasa yang dibiayai negara ini kurang, mereka mau cari yang lebih, misalnya mau pakai yang internasional kan gitu. Kurikulumnya kurikulum Cambridge, baru dia sekolahnya di sekolah swasta. Itu baru dia itu membayar. Jadi anak yang ke sekolah swasta bukan karena tidak keterima di sekolah negeri, tetapi karena memang dia maunya ke sekolah swasta. Gitu kan. Iya. Itu kan beda ya kan gitu. Nah, itu contoh hal-hal yang kita selama ini membiarkan saja. Pemerintah itu tidak melakukan tugasnya sesuai dengan amanat konstitusi, ya kan? Nah, ini yang harus justru kita dorong untuk pemerintah itu betul-betul menjalankan dulu dong. Jangan rakyat yang dikorbankan kan gitu. Nah, ini contoh bagaimana kita ingin partisipasi publik lebih banyak kan gitu. Kita udah lelah 2 tahun ini, ya kan? 2 tahun ini itu istilahnya kan orang nyebutnya learning loss ya kan itu, karena belajar dengan cara daring ini dianggap gagal, bener nggak? Iya. Padahal kan eranya era digital kan gitu. Harusnya kan pemerintah memang sudah menyediakan sarana prasarana pendidikan yang basisnya digital, karena anak-anak kita kan anak-anak digital nih. Kita pernah bahas kan, mau jadi driver ojol aja butuh gawai, butuh kuota, butuh sinyal kan gitu. Kok pendidikannya nggak nyiapin itu? Belum lagi guru-gurunya gaptek misalnya. Kan itu berarti pemerintah tidak menjalankan tugasnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa di era digital ini. Nah, itu yang harus kita kawal bersama, kita dorong bersama untuk pemerintah bisa mewujudkan itu. Kalau nggak bisa, ya jangan jadi pemerintah kan gitu. Jangan jadi pejabat publik, carilah dari 270 juta jiwa yang bisa ngambil tugas itu, yang berani ngambil tugas itu, berani bertanggung jawab. Itu yang kita butuhkan. Gitu. Baik. Pak Indra, artinya tadi seperti yang Anda sampaikan bahwa kita semua berharap publik begitu ya, masyarakat juga lebih peduli, lebih aktif lagi dalam mengawal pendidikan Indonesia, termasuk dalam aturan-aturan yang saat ini berubah. Kalau Anda melihat situasi saat ini di mana masyarakat Indonesia memang belum begitu banyak atau masih cenderung pasif lah, artinya ada hal-hal yang sebetulnya bisa digugat, tapi seolah itu dibiarkan begitu ya. Apa yang menjadi hak masyarakat, hak anak-anak Indonesia dalam bidang pendidikan itu tidak diberikan sebagaimana mestinya. Sebetulnya ini karena memang pertama apakah karena tidak tahu, kemudian tidak peduli, atau tahu tapi sebetulnya sudah lelah hati, atau kira-kira kenapa nih Pak Indra? Ada dua hal. Yang pertama, terus terang kecurigaan kami, ya kan, memang ada upaya untuk membuat bangsa ini tidak cerdas. Kalau bangsa ini tidak cerdas, bangsa ini bodoh, kan gampang dibodohi. Betul. Gampang diadu domba kayak sekarang kan gitu. Tiap hari kita lihat selalu ada pertikaian antara orang Indonesia dan orang Indonesia lain kan. Itu kan sebuah konsep yang menurut saya bukan mencerdaskan, karena kondisi ini sudah terjadi dari zaman VOC kan Kang? Betul. Kita itu jadi domba dari zaman VOC loh, berarti udah hampir 500 tahun nih. Iya. Kita hidup dengan cara diadu domba sampai hari ini. Adu domba itu masih berjalan sebagai politik yang baik.
Ini kan berarti desainnya memang membuat bangsa ini bodoh, karena udah 500 tahun masih aja, ya kan? Dengan politik yang sama masih berjalan kan begitu. Itu yang kita harus sadar, ada banyak kelompok yang punya kepentingan membuat bangsa ini bodoh. Termasuk kalau nanti sudah kita bicara pemilu, orang yang cerdas kan nggak akan mau terima 50.000, 100.000 buat milih. Iya. Ya kan? Pasti program kamu apa dulu? Enak aja main ngasih duit terus suruh milih. Itu kan bedanya orang cerdas dan orang yang tidak cerdas kan. Pokoknya asal ya yang penting terima deh kan. Buat 5 tahun lagi ya. Nah, buat 5 tahun lagi itu padahal menentukan kehidupan kita selama 5 tahun. Hanya dihargai 50.000, 100.000 kan gitu loh. Ngeri kan? Iya. Itu satu. Yang kedua, memang masyarakat kita itu komplasen. Artinya ya nganggap ya udahlah kita terima aja lah, beginilah memang harusnya begini kan. Kan misalnya nih satu hal yang sebetulnya lucu. Banyak orang tua yang menyadari kalau guru-guru di sekolah anaknya itu ngajarnya nggak bagus. Benar nggak? Iya, betul. Solusinya apa? Anak-anaknya disuruh ikut bimbel. Disuruh les, dia bayar, orang tua bayar, ya nggak? Betul. Padahal kan harusnya pemerintah nyediain guru yang bagus dong. Kalau gurunya nggak bagus, ya jangan suruh ngajar kan gitu. Kasih tugas yang lain kalau memang dia nggak bisa ngajar, nggak bisa mendidik, jangan dong dipasrahin anak kita. Jangan dong dipasrahin untuk mendidik generasi penerus kita yang akan memegang bangsa ini di masa yang akan datang, mengelola negara ini di masa yang akan datang, kan begitu. Tapi kan justru masyarakat didorong untuk ya udah kalau sekolah itu gurunya jelek, anak kita nggak bisa diajarin, nggak ngerti diajarin sama guru di sekolah, solusinya kita ikut bimbel, bayarnya mahal, nggak apa-apa deh kan gitu. Kan kebalik cara berpikirnya. Iya. Ya kan? Negara-negara yang kualitas pendidikannya baik, bimbel tuh nggak laku kan? Ya kan? Karena ngapain ikut bimbel loh, sekolahnya udah bagus kan? Sudah gitu. Cukup ya. Ya kan? Tapi kalau kita kan justru kita terima kondisi ini bertahun-tahun. Iya. Bahkan malah menjadi sebuah tren, seakan-akan memang sekolah itu kalau mau pinter harus bimbel kan gitu. Padahal faktanya Indonesia itu mutu pendidikannya salah satu yang terburuk di dunia. Jadi kan sebetulnya kita 2 kali dibohongin kan? Iya. Benar nggak? 2 kali kita dibohongin kan gitu. Sekolahnya dibodohin, bimbelnya juga dibodohin. Tapi seakan-akan anak-anak kita dibikin pinter. Kita bisa lihat kok data di PISA, itu Program for International Student Assessment. Kita untuk urusan baca, urusan matematika, urusan sains, itu nomor 72 dari 78 negara. Jadi betul-betul kita ranking 6 terburuk sedunia. Ya kan? Tapi kan kita tadi merasanya anak kita pinter kok. Udah tiap pulang sekolah udah ikut bimbel. Pulang jam 9 malam, kan begitu. Anak-anak kita sekarang kan? Iya. Padahal yang diajarin adalah cara ngerjain tes kan gitu. Betul. Bukan ilmunya, tapi cara ngerjain tesnya yang diajarin. Kan 2 kali kita dibodohin. Tapi itu dibiarin saja dan masyarakat itu menerima kan. Gimana kita mau bangun bangsa ini? Makanya bangsa ini dibodohin terus karena baik. Model pendidikannya ya membodohi kan gitu. Itu yang harus kita ubah. Itu butuh kesadaran bersama. Betul. Kan gitu. Iya. Gitu kan. Baik Pak Indra, selalu menarik kalau kita bisa kalau berbincang tentang pendidikan, karena memang nampaknya sektor pendidikan di Indonesia adalah sektor yang tidak pernah lepas dari masalah. Jadi kapanpun kita bisa bicara pendidikan Indonesia ini dengan segenap masalah yang kian hari sepertinya kian numpuk ya Pak Indra ya. Bukan semakin selesai begitu ya. Baik Pak Indra, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berbincang malam hari ini di PRFM. Pak Indra, selamat beraktivitas kembali dan sehat selalu. Assalamualaikum. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang.